Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Anggraina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika berorganisasi dalam Islam. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan membahas terlebih dahulu etika berorganisasi dalam Islam. Nah, komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Setiap hari manusia berinteraksi dan menyampaikan pesan kepada orang lain melalui perkataan maupun tindakan. Baik, langsung saja kepada pengertian etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk dalam perilaku manusia. Etika menjadi pedoman bagi seseorang dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, serta aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota. Setiap anggota memiliki peran masing-masing yang saling mendukung agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Contoh organisasi antara lain organisasi kampus, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, dan organisasi keagamaan. Tujuan berorganisasi. Berorganisasi memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya yang ke-1, mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dilakukan sendiri. Yang kedua, melatih kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Ketiga, mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Yang keempat, melatih tanggung jawab dan kedisiplinan. Yang kelima, mengembangkan potensi dan kemampuan diri. Yang keenam, dengan mengikuti organisasi, seorang juga dapat belajar bagaimana menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Dasar berorganisasi dalam Islam. Islam sangat mengajarkan atau menganjurkan kerjasama dalam kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Etika berorganisasi dalam Islam. Beberapa etika yang harus diterapkan dalam organisasi antara lain. Yang ke-1, niat yang baik. Yang kedua, jujur dan amanah. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, disiplin dan menaati aturan. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketujuh, bersikap terbuka terhadap kritik dan saran. Sikap yang harus dimiliki dalam organisasi. Agar organisasi berjalan dengan baik, setiap anggota yang harus memiliki beberapa sikap sebagai berikut. Yang ke-1, kerjasama. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Kepemimpinan yang baik. Saling menghargai antar sesama. Sikap tersebut sangat penting agar tercipta kerjasama yang baik antara anggota organisasi. Manfaat berorganisasi. Berorganisasi memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama, melatih kemampuan bekerja sama. Yang kedua, menambahkan pengalaman dan pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Yang keempat, melatih tanggung jawab. Yang kelima, memperluas pergaulan. Nah, selain itu, organisasi juga dapat menjadi tempat untuk belajar menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Baik, dapat saya simpulkan, etika berorganisasi merupakan pedoman yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Dalam Islam, setiap kegiatan organisasi harus dilandasi dengan niat yang baik, sikap jujur, tanggung jawab, serta saling menghargai antara anggota. Dengan menerapkan etika berorganisasi yang baik, maka kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar, tujuan bersama dapat tercapai, dan hubungan antara anggota tetap harmonis.